cinta sampai mati adalah istilah jadul yang kerap kali kita dengar ya. Setidaknya, instruktur senam yang berada di Ngawi, Jawa Timur, Anis Puji Lestari yang kini berusia 35 tahun ini, tidak pernah menganutnya. Baginya, ungkapan tadi hanyalah sekedar ungkapan. Karena wanita yang berprofesi sebagai instruktur senam ini justru menjadi tersangka pembunuh suaminya sendiri yang diketahui telah sakit-sakitan. Begini kisahnya. "15 tahun sudah, Anis Puji Lestari menjalani biduk rumah tangga bersama Ahmad Romdan, pria berusia 46 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak yang kini masih duduk di bangku kelas 7 Madrasah Sanawiyah di Ngawi. Sehari-hari, keluarga kecil mereka tinggal di Dusun Melok Wetan, RT 6 RW 3, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dahulu, Romdan, si suami merupakan seorang petani penggarap lahan milik orang lain, merangkap sebagai tukang servis barang elektronik. Tetapi sejak tahun 2018, Romdan ini mulai sakit-sakitan. Tak dijelaskan ia sakit apa, tapi yang jelas, sakitnya tersebut kemudian menjadi penghalang untuknya dalam mencari rezeki. Ya, Romdan kerap kesulitan menjalankan aktivitasnya, tak bisa lagi bertani, sehari-hari hanya bisa servis barang-barang elektronik saja, itu pun jika ada orang yang meminta tolong padanya. Sementara itu, Anis Puji Lestari, si istri yang akrab disapa Hanis ini, dikenal sebagai instruktur senam di desa sekitarnya dan juga di beberapa desa lain di Kecamatan Paron. Karena si suami tak bisa lagi diandalkan dalam mencari nafkah, akhirnya mau tidak mau, Hanislah yang kemudian menggantikan peran sang suami dalam mencari nafkah, yaitu dengan pantang menyerah Hanis menjalani perannya sebagai pelatih senam. Bukan hanya demi tercukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah sang anak, namun ternyata keluarga mereka sebenarnya sudah terlilit hutang dengan jumlah yang cukup besar, di mana konon katanya hutang-hutang itu telah mencapai 40 juta rupiah. Akan tetapi nih guys, meskipun Hanis sudah bekerja keras mencari uang, nyatanya hutang tersebut tak kunjung terbayar juga. Pada tahun 2019, rumah tangga Romdan dan Hanis sempat memanas nih, yang kemudian berujung pada perpisahan rumah, namun belum sampai resmi bercerai. Kala itu, sepertinya Hanis mulai merasa lelah dengan perekonomian keluarga mereka yang semakin hari semakin memburuk, sehingga kerap menjadi pemicu pertengkaran antara dirinya dengan sang suami Ahmad Romdan. Namun, beberapa bulan pisah rumah nih, mereka lalu dirujukkan lagi serta dinikahkan kembali secara Islam oleh kakak dari Romdan. Hanya saja, ternyata nih guys, lagi-lagi meskipun sudah rujuk, pada kenyataannya kehidupan rumah tangga mereka ini tetap tak bisa harmonis. Kerap cekcok karena masalah yang sama lagi, yakni terkait sulitnya mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar hutang. Jadi, meskipun tinggal serumah, rupanya Romdan dan Hanis ini kerap pisah ranjang. Tiba pada Jumat 17 Februari 2023, Romdan dan Hanis kembali cekcok soal utang yang belum terbayar. Hanis menuntut suaminya, Romdan, agar mencairkan uang untuk membayar hutang, lantaran sudah jatuh tempo dan terus diteror dengan tagihan. Konon, hutang mereka sebagian berasal dari pinjaman online, yang jika terlambat membayar, akan terus-menerus mendapatkan teror penagihan dari debt collector. Sayangnya, permintaan Hanis tak mendapat respon yang memuaskan dari sang suami. Ahmad Romdan dianggap lagi-lagi tak menggubris keluhan si istri untuk membantunya mencari solusi keuangan agar hutang mereka segera terbayar. Hanya saja kurang jelas ya, dulu mereka ini berhutang untuk keperluan apa. Namun yang pasti kini, hutang-hutang tersebutlah yang menjadi momok penyebab seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka. Sikap Romdan yang menurut Hanis acuh tak acuh tersebut seketika menimbulkan kekesalan yang mendalam dalam diri Hanis. Ketika telah memasuki hari Sabtu 18 Februari 2023, tepatnya sebelum subuh, ketika Romdan sedang tidur di kamar,
Hanis dengan perlahan memasuki kamar tersebut dengan menggenggam sebuah palu yang terbuat dari kayu. Saat melihat sang suami sedang tidur dengan posisi miring ke kanan, Hanis lantas mengepruk kepala Romdan bagian kiri dengan palu tersebut sebanyak 4 kali, yang seketika membuat tengkorak kepala Romdan menjadi retak serta mengalami pendarahan hebat. Romdan tewas seketika. Di pagi buta itu, tepatnya sekitar pukul 4.30 waktu setempat, Hanis yang melihat kondisi suaminya berlumuran banyak darah, segera berpura-pura menelepon kakak kandung Romdan yang bernama Suroto. Ia mengabarkan bahwa Romdan baru saja terjatuh di kamar mandi. Ketika si kakak datang, Romdan sudah tak bergerak lagi. Para tetangga yang mendengar keributan kemudian segera berdatangan ke rumah itu. Begitupun Kades Sirigan yang mendapat kabar juga datang ke lokasi, melihat Romdan ternyata sudah tak bernyawa, terbaring di tempat tidur kamarnya dengan bersimbah darah. Kala itu, tampak tubuh Romdan belepotan darah di kepala, serta luka di pelipis kiri. Kepada kerabat dan para tetangga, Hanis mengatakan bahwa suaminya jatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur sesuatu di kamar mandi. Karena itulah, menurut Hanis, pelipis suaminya mengalami luka robek dan berdarah. Kala itu, sang kepala desa sempat mengusulkan agar lapor polisi saja, sebab menurutnya kondisi Romdan tersebut terasa janggal di matanya. Tetapi saran Pak Kepala Desa tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga dengan alasan keluarga sudah ikhlas menerima kematian Romdan. Karena itu keputusan keluarga, maka Pak Kepala Desa pun setuju saja dan tidak mempermasalahkan penolakan keluarga Romdan untuk melapor polisi. Akhirnya, hari itu juga jenazah Romdan dimandikan. Nah, ketika sedang dimandikan inilah, tetangga menyadari ada yang tak beres dengan kondisi Romdan. Orang-orang yang memandikannya melihat ada luka di mata sebelah kiri, lebam di bagian pelipis, dan luka benjol di leher kiri belakang. Serta yang paling mencurigakan ada bekas mirip sayatan benda tajam di alis kiri yang terus mengucurkan darah segar. Ahmad Romdan pada akhirnya tetap dimakamkan hari itu juga sekitar pukul 10 pagi di pemakaman desa setempat. Tapi gunjingan warga terus beredar. Dari mulut ke mulut menyebar luas hingga didengar oleh polisi. Hanis yang awalnya merasa lega perbuatannya tak dicurigai, harus menerima kenyataan ketika keesokan harinya, yakni di tanggal 19 Februari, tim dari Polsek Paron dan Polres Ngawi datang ke rumah Romdan guna melakukan olah TKP, meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk diantaranya Hanis, anaknya, serta beberapa anggota keluarga yang lain. Petugas mengamati kronologi kejadian berdasarkan keterangan dari Hanis si istri sebagai orang pertama yang menemukan Romdan ketika itu. Ketika ditanya-tanya oleh petugas secara detail, rupanya membuat Hanis ini menjadi grogi nih boloku. Ia malah menjadi belepotan ketika memberikan keterangan serta berubah-ubah. Petugas kala itu juga memeriksa kamar mandi, bertanya di mana titik jatuhnya Romdan sesuai cerita Hanis. Polisi juga bertanya pada Hanis mengapa Hanis menyeret sendiri badan Romdan dari kamar mandi tersebut menuju kamar. Kenapa juga tidak langsung meminta bantuan sang anak yang pagi itu sudah bangun akan melaksanakan sholat subuh. Polisi juga mengamati detail tubuh Hanis yang tegap sebagai instruktur senam. Sedangkan Romdan yang sejak 2018 sering sakit-sakitan terlihat sangat kurus. Hal ini membuat polisi merasa ada yang janggal dari cerita kronologi dari keterangan si istri, Hanis. Terlebih ketika diperiksa, terdapat beberapa cipratan bercak darah di kamar, baik itu di bantal, lantai bahkan di dinding kamar. Menyadari ada yang tak beres, serta keterangan Hanis yang kemudian berubah-ubah, yang awalnya bilang suaminya jatuh di kamar, lalu bilang lagi suaminya jatuh di kamar mandi, kemudian diseretnya ke kamar. Akhirnya, polisi memutuskan untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Romdan saja keesokan harinya. Senin 20 Februari 2023, makam Romdan akhirnya dibongkar.
Lantas dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Jatim untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kematiannya. Hasil otopsi menyatakan bahwa Ahmad Romdan, pria berusia 46 tahun tersebut, kehilangan nyawa akibat adanya hantaman benda tumpul di bagian pelipis kiri dan juga di leher. Akhirnya, keesokan harinya 21 Februari 2023, Anis Puji Lestari alias Hanis ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Ahmad Romdan, suaminya sendiri. Hanis yang telah menjadi tersangka awalnya tetap bersikukuh jika suaminya meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Sementara itu, polisi yang meyakini kematian Romdan diakibatkan oleh unsur kesengajaan alias pembunuhan terus bekerja keras nih untuk mencari barang bukti. Petugas melakukan pemeriksaan serta pencarian di sekitar rumah yang menjadi lokasi kejadian. Nah, ketika sedang menyisir lokasi inilah, petugas akhirnya menemukan sebuah palu terbuat dari kayu belepotan darah kering di sekitar semak-semak di dekat rumah yang menjadi TKP, yakni rumah Romdan. Selain itu, ditemukan pula spray dan pakaian Hanis yang juga belepotan darah dikuburkan tak jauh dari rumah, tepatnya di bagian belakang rumah tersebut. Alhasil, Hanis yang awalnya ngotot dengan keterangan bohongnya, kini tak bisa berkutik lagi, mau tak mau. Wanita yang berprofesi sebagai pelatih senam ini mengakui semua perbuatannya, bahwa ialah yang telah menghabisi nyawa suaminya sendiri dengan memukulkan palu yang terbuat dari kayu ketika si suami sedang tidur. Usai dilakukan otopsi terhadap jenazah, lantas dilakukanlah rekonstruksi guna mencocokkan antara pengakuan Hanis dengan kronologi di TKP. Setidaknya ada 19 adegan rekonstruksi dan hasilnya dianggap klop. Pengakuan dengan rekonstruksi dinyatakan cocok. Hanis yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditahan di Polres Ngawi. Sementara itu, menurut kesaksian sang anak yang tidak disebutkan namanya ya, kepada polisi menuturkan bahwa pagi itu Sabtu 18 Februari 2023, saat ia terbangun dari tidurnya, ketika hendak berwudu untuk melaksanakan sholat subuh, ia ketika itu mendengar ayahnya ngorok keras sekali. Si anak lalu bertanya ke ibunya, "Kenapa ayah kok ngorok keras sekali, Bu?" Yang kemudian dijawab oleh si ibu, "Halah itu biasa. Bapakmu memang suka ngorok gitu kan?" ucap Hanis pada sang anak. Ketika itu, si anak sempat heran karena menurutnya tidak biasanya sang bapak ngorok sekeras itu. Usai menerima jawaban sedemikian dari sang ibu, si anak tanpa rasa curiga lantas melanjutkan niatnya untuk melaksanakan sholat subuh. Hingga beberapa menit kemudian, ia mendengar teriakan dari sang ibu yang mengatakan telah terjadi sesuatu pada sang bapak. Perkara pembunuhan ini dinilai sangat memprihatinkan oleh masyarakat dan juga polisi. Mereka merasa kasihan melihat kondisi keluarga tersebut yang dinilai kekurangan. Karenanya, atas perbuatannya, Hanis tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, melainkan ia hanya dikenakan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Semoga dengan kisah ini kita selalu bisa mengambil hikmah dan pembelajaran ya. Jangan lupa